Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Miranda Sipahelut. Kami dari kelas 10 Perawat. Pada video kali ini, kami akan membahas objek kajian ilmu sosial dan humaniora. Objek kajian dari ilmu sosial dan humaniora adalah manusia dan lingkungan. Manusia dapat dilihat sebagai individu ataupun kelompok. Dari masing-masing ilmu memiliki sejarah kelahiran. Dalam filsafat, ilmu pengetahuan, hal ini disebut sebagai ontologi. Sementara cara ilmu tersebut dipelajari disebut sebagai epistemologi. Adapun nilai atau guna dari suatu ilmu yang dipelajari sebagai aksiologi. Sejarah dari ilmu-ilmu sosial memiliki hubungan timbal balik. Sejarah membutuhkan ilmu-ilmu sosial dalam hal deskripsi dan analisis. Ilmu-ilmu sosial pun membutuhkan sejarah untuk melakukan pendekatan atau metode untuk mendapatkan kecenderungan serta pola umum sebelum dapat meramalkan atau memprediksi masa yang akan datang. Menurut Kartodirjo 1992-209. Kemudian, bagaimana sih hubungan timbal balik antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada hubungan sejarah dengan ilmu sosiologi. Setiap masyarakat manusia senantiasa terikat oleh struktur sosial, proses-proses sosial, serta perubahan demi perubahan yang melibatkan jalinan unsur-unsur sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dengan lapisan dan stratnya masing-masing. Sosiologi sangat membantu menjelaskan aktivitas bersama manusia dan masa lampau. Ada hubungan sejarah dengan ilmu geografi. Ilmu geografi berkaitan dengan latar geografis tempat sejarah terjadi. Dimensi ruang ini membantu menjelaskan kejadian terutama yang berhubungan dengan lokasi, kondisi, struktur, dan bentuk tanah. Ada hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan sejarah itu sama-sama termasuk ke dalam ilmu sosial, yaitu ilmu yang membahas interaksi manusia dan lingkungannya. Banyak kebijakan pemerintah kolonial di masa lalu yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Misalnya, untuk memahami sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Maka tidak dapat dipisahkan dari peran kongsi dagang Hindia-Belanda Timur, yaitu VOC. Ada hubungan sejarah dengan ilmu politik. Pentas sejarah manusia bahkan sangat mendominasi oleh pergulatan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan demi perubahan. Tidak hanya dalam hal pemerintahan, melainkan juga wilayah, pola hidup, dan pola hubungan yang kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan penyelidikan sejarah tidak mungkin menghindari dari pemanfaatan ilmu politik sebagai perangkat analisis. Yang terakhir, ada hubungan sejarah dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi berkaitan dengan mental dan kejiwaan manusia. Manusia yang menjadi objek kajian sejarah tidak hanya sekedar dijelaskan dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Penggunaan psikologi dalam sejarah melahirkan fokus kajian sejarah mentalitas. Itu dia sedikit materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!